Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, kita masih secara akidah Ahlussunnah. Kita masuk ke halaman 428 tentang atau bab ke-52 ya. Judulnya larangan mendirikan masjid di atas kuburan ya. Jadi kita dilarang mendirikan masjid di atas kuburan walaupun tanah wakaf ya. Walaupun tanah wakaf batal jadinya wakafnya itu. Ahlussunnah berkeyakinan bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Dan hal ini merupakan kesesatan dalam agama. Di samping itu, perbuatan ini merupakan jalan menuju syirik serta menyerupai perbuatan menyerupai perbuatan ahlu kitab ya. Orang-orang Nasrani ya. Dia meninggikan kuburan, menyembah-nyembah kubur, bikin patung ya. Perbuatan tersebut juga akan mendatangkan kemarahan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini merupakan masalah paling besar yang telah menimpa umat Islam. Dewasa ini telah banyak masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan dan dibangun juga kubah-kubah di atasnya. Bahkan tidak sedikit kuburan yang ditinggikan dan dibangun dengan hiasan yang ketinggiannya melebihi tinggi tubuh manusia serta dihiasi dengan hiasan-hiasan yang mewah. Hal tersebut adalah perbuatan haram. Sementara orang-orang datang mengunjunginya untuk mencari dan meminta berkah, berdoa ya, memohon kepada kubur ya, kepada penghuninya, menyembelih binatang dan memohon syafaat serta kesembuhan dari mereka ya. Penghuni kubur tersebut karena dianggapnya wali ya. Perbuatan itu semua termasuk ke dalam syirik besar ya, syirik akbar. Itulah fakta yang kita dapati dari kebanyakan negeri Islam di zaman ini yang bisa kita dapati di mana-mana. Dan kiranya tidak perlu kami buktikan kenyataan ini. Ya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang rupaka-rupaka ya, yang ada di dalamnya hiasan yang dilihatnya di negeri Habasah, Ethiopia. Maka beliau bersabda, SAW bersabda, mereka itu adalah suatu kaum apabila ada seorang hamba yang soleh atau seorang yang soleh itu meninggal di antara mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan mereka buat dalam tempat itu rupaka-rupaka ya, hiasan-hiasan ya. Mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi makhluk yang paling buruk itu dilaknat Allah soalnya kan itu. Itu dalil yang pertama ya. Dalil yang kedua sabda Rasulullah SAW ya. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari ya, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 435. 436 3453 ya, banyak sekali. Dan Muslim
nomor 531 dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama tadi juga itu hadisnya dari riwayat Bukhari ya dan Muslim. Kemudian dari Jundub bin Abdillah berkata, aku mendengar bahwa 5 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau SAW pernah bersabda, sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, maksudnya kekasih yang mulia ya, di antara kamu, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah ya. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ketahuilah ya, bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan Nabi, ya, kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang yang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, ya, janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kamu melakukan perbuatan itu. Ya. Hadisnya riwayat Muslim nomor 532 dan 223. Ya. Rasulullah sangat cintanya mau sama si Abu Bakar mah. Makanya kalau boleh dia jadi kekasihnya kan gitu. Tapi kan dilarang nama Allah kan gitu. Allah sudah mengangkat dia sebagai kasihnya gitu. Jadi nggak boleh terlalu mengagung-agungkan makhluk gitu kan gitu. Ini kan dalil ya Pak. Iya itu. Yang dimaksud ya menjadikan kuburan sebagai masjid ya atau tempat ibadah mencakup 3 hal. Ya, jadi dia mengatakan sallallahu atau ini mengatakan sabda beliau tadi ya, yang mencakup menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah 3 hal sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani ya rahimahullah. Jelaskan yang pertama ya, tidak boleh sholat menghadap kubur. Ya kan? Hal ini adalah larangan yang tegas dari Nabi SAW. Di situ Pak ada kan masjid, depannya kuburan tuh. Saya pernah nggak tahu tuh situ, pernah sholat di situ. Akhirnya saya karena nggak tahu ya, walau nggak apa-apa kan. Gitu. Terus setelah itu saya nggak pernah mau lagi tuh. Di jalan apa sih? Keluarga. Ini kalau kita kandang ayam lurus ya terus tuh. Kamu sawah. Kalau belok kanan kan ke karet, kita yang lurus apa tuh namanya? Kamu sawah. Kamu sawah ya? Oh ya di situ. Ada masjid gede itu. Depannya kuburan. Sebenarnya kalau orang yang paham ya, boleh ditembok gitu loh ke kuburan itu. Boleh butuh sholat dia. Ini kan nggak ditembok dia, jadi di sini kuburan, ya kan di sini masjid kan, jadi buat tempat imam tuh kan sholatnya di situ, ngadepnya kuburan. Berarti kalau kita tanah wakaf kuburan itu nggak boleh dibangun masjid lah. Iya kalau mau dibuat tempat kuburan ya, ya boleh. Kalau mau dibangun pun ya dipagar. Pagar ya. Iya. Kasih. Ada pembatas ya. Pembatas itu. Ya, tidak boleh sholat menghadap kubur. Hal ini ada larangan yang tegas dari Nabi SAW ya. Janganlah kamu sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Hadisnya riwayat Muslim nomor 972 dan lainnya dari sahabat Abu Marsad Al-Ghanawi. Kita suka itu kalau lagi jarak atau ngantar kuburan ke tempat kuburan yang meninggal. Orang duduk juga saya kuburan. Nggak boleh. Nggak boleh duduk di kuburan.
dudukin kuburannya ya, nggak boleh. Kalau kita nongkrong boleh, kita berdoa kan, mendoakan ya, bukan berdoa ya, mendoakan dalam Karena kubur. penuh tuh, Ya, penuh, susah kan. nggak boleh. Kita mau berdoa kan rapat itu. Rapat. Ya, tapi sekarang emang susah ya. Kadang-kadang kan dempet-dempetan. Iya, iya, iya. Saya buatan mungkin juga. Harusnya kan nggak boleh. Gak boleh tuh Pak. Iya. Subhanallah. Kita ngelewatnya ngelangkahin aja nggak boleh itu sebenarnya. Harusnya kita lewat samping-samping kan pasti ada celah kan di sini ini. Tapi kita adalah Melengkah gitu nggak boleh. Tapi nggak kalau karena itu nggak teratur sih. Harusnya kan teratur. Ada jalan. Kayak di apa sih itu Pondok Ranggon ya. Ada jalan dia. Tapi kalau di Kuitang Pak. Di Kuitang di ini Iya. di ya gitu kan. Rompong dulu ada Pak. Makanya. Rapat terlalu rapat. Di waktu Ciracas juga ada itu rapat banget. Saya bingung kadang-kadang. Maya tuh melangkahin kuburan kalau Iya. sebenarnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang syar'i ya. Iya, yang salahnya. Orang-orang sekarang kan yang penting gue lewat kan gitu. Melanggar kan. Iya, itu yang pertama ya, menghadap kubur itu nggak boleh. Nabi mengatakan, ya la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Artinya janganlah kamu sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Hadis Muslim. Yang kedua, tidak boleh sujud di atas kubur. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh membangun masjid di atasnya ya, di atas kubur tadi. Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Boleh ya. Kemudian beliau, maksudnya Albani rahimahullah juga menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya membangun masjid di atas kubur ya hukumnya haram dan termasuk dosa besar menurut 4 mazhab ya. Tuh, 4 mazhab. Ya, termasuk Imam Syafi'i lebih keras itu. Kita takziah aja dia bilang dia cukup 3 hari aja. Sebenarnya makruh hukumnya, gitu kan? Takziah itu kita datang ke sana mendoakan, menghibur keluarganya gitu loh. Itu takziah namanya. Bukan tahlilan. Menghibur, kita mendoakan boleh mendoakan. Tapi kita nggak sebenarnya ya termasuk haram kita mau makan makanan di sono gitu loh. Kalau yang menyediakan tuh tuan rumah. Tapi kalau yang menyediakan tetangga, Allah alam ya, Imam Syafi'i lebih keras lagi. Sebaiknya jangan bawa sendiri katanya kan gitu. Karena kita nggak tahu apakah yang tuan rumah yang menyediakan ataukah orang tetangga kan gitu. Harusnya tetangga itu juga menyediakan makanan untuk tuan rumah, bukan untuk tamu yang datang. Karena sudah Itu kalau takziah ya. Kalau tahlilan kan otomatis mereka yang bikin sendiri. Tamu-tamunya tuan rumah. Makanya dilarang gitu. Boleh. Haram hukumnya. Makanya kalau saya ini ke tempat mayit itu nggak pernah saya lama-lama itu. Datang, doain, ya lihat ngobrol-ngobrol gitu ya. Jangan sampai orang, ini Pak Yanto nih cuma ini doang. Jangan sampai jadi tribul fitnah aja. Saya sih gitu aja. Dan saya tidak pernah mau minum, walaupun untuk orang lain yang beli. Gitu. Makanya cepat pulang. Saya waktu itu sama Pak Bukhari waktu itu udah datang doain lah. Waktu di sini juga siapa yang polisi itu kan. Nah, datang udah. Kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol ngapain. Itu sama juga nihayah namanya. Kalau ketemu Imam Syafi'i sama juga meratapi. Tidak boleh. Ya. Beliau rahimahullah maksudnya Syekh Albani juga menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya membangun masjid di atas kuburan hukumnya haram dan termasuk dosa besar menurut 4 mazhab. Sedangkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan dalam fatwanya yang pertama hadis-hadis larangan tersebut menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid. Nah, itu ya fatwa beliau ya. Syekh bin Bas. Yang kedua, tidak boleh sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Ya. Seperti kita kan ada kan ulama kondang katanya kan Pak. Yang Bahri. Banyak, terutama ini orang Habib. Habib itu ya, benar. Ada yang apa
ulama kondang apa katanya Zainuddin ya. Ya kan? Itu kan depannya dia kan di depan masjid tuh. Dia meninggal kan dikubur dia di pelataran masjid. Enggak boleh, padahal dia kan ulama kan. Tahu harusnya. Tapi dia berdalil dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan di dalam ini katakan gitu. Iya dia enggak, tapi kan sekarang udah masuk ke masjid, Pak. Iya, tapi kan dulu itu dia wafat di rumahnya Aisyah, di kamar Aisyah, makanya dikubur di kamarnya. Ya, tadinya mau dikubur di Baki nggak mau, takut jadi sembah-sembahan orang kan, dikuburlah di kamarnya Aisyah. Memang kalau nabi-nabi itu wafat dikubur di tempat dia yang wafat. Gitu. Jadi dalam rumah? Dalam rumah Aisyah di kamarnya. Lu sama masjid jauh. Jauh, kalau kita lihat berbangun Madinah itu tiangnya itu nggak nyampe ke sana ya, pokoknya jauh lah ya, saya nggak bisa ngebayanginnya gitu kan. Jadi karena emang dia jauh, jadi kalau orang berdalil dengan itu buktinya Nabi Muhammad kuburnya dalam masjid kan gitu. Keliru. Nabi wafat dikubur di rumahnya Aisyah, masjidnya jauh, ada jarak, gitu. Dan bukan di lingkungan halaman masjid, bukan. 100 meter. Nggak tahu saya berapa ininya kan. Yang jelas dia bukan di halaman masjid. Sampai sahabat yang terakhir wafat tahun 76 Hijriah tuh. Kemudian setelah wafat semua para sahabat kan ada tabiin kan khalifahnya itu kan di tahun 88. Nah, itulah dibongkarlah rumah Aisyah itu di masjid, masukin ke dalam masjid bersama sama pemerintah lah, khalifah di situ. Tapi ulama-ulama lain banyak yang mengingkari sebenarnya, gitu. Jadi orang-orang berdalil dengan itu, buktinya Madinah. Nah, nanti kita dapatkan di sini nanti ada ya. Ya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ya di dalam kitab beliau rahimahullah, yang pertama siapa yang mengubur seseorang di dalam masjid maka ia harus memindahkannya dan mengeluarkannya dari masjid. Yang kedua, siapa yang mendirikan masjid di atas kubur maka ia harus membongkarnya atau merobohkannya. Dalam kitab Syekh Utsaimin ya. Gitu. Kemudian dinyatakan pula oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab beliau hafizahullah, masih hidup dia ya, banyak menjadikan kubur sebagai tempat ibadah termasuk dosa besar. Sebabnya yang pertama, orang yang melakukannya mendapatkan laknat Allah. Makanya disebut dengan dosa besar menurut Al-Hilali ini ya, hafizahullah, dia masih hidup ya. Orang yang melakukannya disifatkan dengan sejelek-jelek makhluk. Yang ketiga menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan menyerupai mereka hukumnya haram. Ya. Tentang harus dibongkarnya masjid yang dibangun di atas kubur, nah, itu tidak ada khilaf di antara para ulama yang terkenal, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau ya. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya ya, dalam kitabnya itu Jadul Ma'ad ya, berdasarkan hal itu masjid harus dibongkar bila dibangun di atas kubur, sebagaimana halnya kubur yang berada di dalam masjid harus dibongkar. Pendapat ini telah disebutkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Tidak boleh bersatu antara masjid dan kuburan. Jika salah satu ada, maka lainnya harus tiada, harus dibongkar ya. Mana yang terakhir didirikan, itulah yang harus dibongkar. Jadi jika didirikannya bersamaan mendirikannya, maka tidak boleh dilanjutkan pembangunannya. Dan wakaf masjid tersebut dianggap batal. Gitu. Jika itu tanah wakaf ya.
Jika masjid tetap berdiri maka tidak boleh sholat di dalamnya, yaitu di dalam masjid yang ada kuburannya, berdasarkan larangan dari Rasulullah SAW dan laknat beliau SAW terhadap orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid atau menyalakan lentera ya di atasnya. Itulah ya dinul Islam ya yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW, meskipun dianggap asing oleh manusia sebagaimana yang engkau saksikan. Di Indonesia banyak banget itu. Banyak banget. Di kota itu ada masjid tapi dalamnya kuburan. Saya pernah terjebak juga tuh buat sholat Jumat ya. Itu di Banyak Klender, Pak. Banyak. terus modern. Oh, iya. Itu gimana modern? Mana? Modern Oh, ada ya? ada masjid, ada Iya, nggak boleh. kan ada Negara mana? mudah kalau kita loh. Kalau kita kan setelah modern kan kubur kita itu modern kan. Banyak orang sini yang dikubikan di sana. Habib Modar Oh, modal ya. itu depannya masjid Pak, sampingnya kuburan tuh. Ya, nggak boleh itu sebenarnya. Ini kan harusnya nggak, Iya. ini kan Arab Pak, harusnya ngerti kan. Oke. Lanjutkan ya. Nah ini dia ya. Bila ada subhat ya, subhat orang-orang dibilang yaitu orang berkata sekarang kita dalam dilema yang sehubungan dengan makam Rasulullah SAW karena kuburan beliau SAW berada tepat di tengah masjid. Ya, bagaimana menjawabnya? Ya, karena memang iya sih sekarang ini masjid ya, gede tuh. Ya, di sini tempat imam nih, imam sop ketiga 1, 2, 3. Di sini imam, ya kan? Di sini kuburan Nabi nih, ya kan? Kuburan Nabi. Di sini raudhah, gitu. Jadi kalau kita mau keluar tuh keluar sini nih, lewatin tuh kuburan Nabi. Jadi dia memang masuk ke dalam. Masjidnya di dalam juga ya? Iya, Di dalam kuburannya di dalam, karena dalam masjid. lebaran, akhirnya Tuh. makam itu dalam masjid. Tuh, ya. Rodo samping Rodo itu rumahnya dia. Nah, makanya kalau ada subhat seperti itu, kebanyakan kan orang-orang pelaku bid'ah itu kan yang merasa ini kan dia, Nabi aja dikubur dalam masjid. Padahal waktu Nabi wafat kan bukan dalam masjid kuburnya, di luar masjid, di rumahnya. Setelah pengembangan itu pun bukan para sahabat, Iya. tapi ini ya artinya khalifah, pemimpin Arab situ, gitu. Pengembangan. Iya, gitu. Akhirnya masuk lah dia. Iya, ada inovasi ya kan. Inovasi. Dan itu pemimpin waktu itu namanya Walid bin Abdul Malik. Gitu. Sahabat yang terakhir wafat itu adalah ini Jabir bin Abdillah, itu yang sahabat terakhir wafat ya. Kalau ada subhat seperti itu maka kita bisa menjawabnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia dimakamkan di kamar Aisyah. Nah, ini yang saya cerita tadi ya, di rumahnya sebelah masjid, terpisah ya, dipisahkan dengan masjid dengan tembok. Nah, bisa dengan tembok dan ada pintu yang beliau SAW biasa keluar menuju masjid. Hal ini adalah perkara yang sudah disepakati para ulama dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhuma ajmain menguburkan Nabi SAW di kamarnya. Mereka lakukan demikian supaya tidak ada seorang pun sesudah mereka menjadikan kuburan beliau SAW sebagai masjid atau tempat ibadah sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi SAW sakit yang karenanya beliau SAW meninggal, ya, beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu kubur anbiya'ihim masajid. Artinya Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat peribadahan. Kemudian Aisyah melanjutkan, seandainya bukan karena larangan itu tentu kuburan beliau sudah ditampakkan di atas permukaan tanah berdampingan dengan kuburan para sahabat di Baqi. Seandainya nggak khawatir ya, udah taruh aja di Baqi kan gitu.
Hanya saja beliau khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Itu begitu hati-hatinya ya para sahabat ya. Dengan apa fatwa Nabi, apa hadis dari Nabi itu ya. Tapi keluarganya Rasulullah mau dibagi. Ya, semua dibagi selain sahabat dua itu ya, Umar dan Abu Bakar ya. Gitu. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk ibadah. Ya. Hadisnya sahih ya, riwayat Ahmad, ya, Al-Humaidi dalam musnadnya. Kemudian dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanadnya sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Malik dan yang lainnya ya. Kemudian ya, qadarullah ya, wa masya'a fa'ala, terjadi sesudah mereka apa yang tidak diperkirakan sebelumnya, yaitu pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik, ini khalifah nih ya. Khalifah setelah sahabat nggak ada ya. Pada tahun 88 Hijriah ia memerintahkan untuk membongkar Masjid Nabawi dan kamar-kamar istri Nabi SAW, termasuk juga kamar Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dengan demikian masuklah kuburan Nabi SAW ke dalam Masjid Nabawi. Al-Walid ya. Ya, khalifah ya, Abdul Malik ya. Al-Walid bin Abdul Malik. Dan dia pemimpin ini kan, presiden lah istilahnya kan, raja kan itu. Zaman raja dia. Dia yang pertama membongkar sehingga yang membongkar itu melebarkan. Iya, melebarkan apa masjid ya. Masjid Nabawi. Kelasnya kan kecil lah kalau gitu. Iya. Dan pada saat itu tidak ada seorang sahabat pun di Madinah yang An-Nabawiyah, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid-muridnya Al-Alama Al-Hafiz Muhammad bin Hadi rahimahullah. Sesungguhnya dimasukkannya kamar beliau radhiyallahu wasallam ke dalam masjid pada masa khilafah Al-Walid bin Abdul Malik sesudah wafatnya seluruh sahabat radhiyallahu anhu ajmain yang ada di Madinah ya. Jadi sahabat yang terakhir wafat itu ya, kan banyak sahabat tuh yang terakhir wafat itu tahun 78 Hijriah. Nah, itu namanya sahabat itu Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah, ya kan? Nah, pembongkaran itu kan dia kan wafat tahun 78 Hijriah. Pembongkaran itu kan dilakukan tahun 86. Itu berapa tahun tuh? Jaraknya. Hampir berapa? 10 tahun kan? 10 tahun. Jadi nggak ada lagi sahabat yang mau melarang kan gitu. Karena kalau masih ada sahabat kan mereka takut walaupun raja kan. Pasti dilarang ya. Iya, pasti dilarang. Itu. Ya. Dan yang terakhir wafat, nah ini dia, yang terakhir wafat adalah Jabir bin Abdillah, sahabat ya. Beliau radhiyallahu anhu wafat pada zaman Abdul Malik pada tahun 78 Hijriah, sedangkan Al-Walid menjabat khalifah tahun, nah sebelumnya kan Abdul Malik nih masih menjabat kan, tapi masih ada sahabat nih belum. Tapi begitu anaknya, ya kan, begitu Abdul Malik pada tahun 78, sedangkan Al-Walid menjabat khalifah tahun 86 dan wafat pada tahun 96 Hijriah. Maka dari itu dibangunnya atau renovasi masjid dan masuknya kamar Nabi SAW terjadi antara tahun 86 sampai 96 Hijriah. Jadi kalau orang berdalil dengan itu nggak kena. Sampai sahabat wafat aja masih di luar gitu loh. Karena terjadi pelebaran ini ya wallahu alam, tapi banyak juga ulama-ulama mengingkari sebenarnya perbuatan khalifah ini. Iya, perbuatannya iya. Itu ya, Al-Walid bin Abdul Malik ya. Dari waktu masih bapaknya kan enggak tuh Abdul Malik kan masih, karena dia hidup masih di zaman sahabat masih ada waktu pemerintahnya Abdul Malik gitu. Setelah dia wafat baru anaknya digantiin anaknya ya gitu, namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Perbuatan Al-Walid bin Abdul Malik ini
salah. Oh. Ya. Semoga Allah mengampuninya. Nanti doain ya. Gitu. Jadi Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram ya namanya, nama panjangnya ya tadi. Nama Jabir bin Abdullah ya, sahabat yang terakhir ya. Itu nama lengkapnya dia Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Ka'ab bin Al-Ansari Al-Ansari As-Silmi, seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau radhiyallahu anhu ikut dalam Baiat Aqabah dan ikut bersama Nabi SAW dalam banyak peperangan. Setelah Nabi SAW meninggal, dia membuat halaqah-halaqah atau kajian-kajian di Masjid Nabawi untuk ditimba ilmunya. Sahabat yang terakhir tadi itu Pak ya. Jadi sahabat yang kalau ditanya sahabat yang terakhir wafat itu siapa tuh? Ya kan? Jabir. Nah, banyak namanya Jabir bin. Lengkapnya panjang ya, bin gitu kan. Tapi nama kita yang dikenal itu Jabir bin Abdullah. Yang membongkar itu bukan sahabat ya. 10 tahun setelah dia wafat tuh. Anaknya Abdul Malik ya. Gitu. Namanya Al-Walid ya. Al-Walid bin Abdul Malik ya. Abdul Malik kan bapaknya. Ya, bapaknya kan Abdul Malik, anaknya Walid. Walid ya. Ya Al-Walid. Tapi perbuatan Al-Walid bin Abdul Malik itu diingkarin, ya kan? Malah didoain semoga Allah. Tapi itu masih didoakan juga. Iya. Oleh hilaf kan. Ya, nah hilaf karena mungkin ada kebaikannya juga ya. Harusnya kan jangan ke depan kalau mau perbaikan itu, mundur aja ke belakang. Ya kan? Sama ke sono. Kan ini kan kuburan Nabi kan di sini sebelah kiri kan? Sebelah kiri. Iya kan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Dia harusnya ke sono. Oh, atau dia ke belakang. Di sini tembok. Mungkin susah kali ya kan gitu. Tapi sekarang Masya Allah luasnya minta ampun lah. Kita keliling aja sekali gak kuat. Yo sampai 20 Gak kuat lah pokoknya. Saya pernah coba. Orang satu sampai berapa? 1, 2, 25, 26, 27, terakhir ke Baki itu 27, 30-an. Iya. Lanjutnya ya. Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Jawahul Bahir ya. Bahwasanya kamar Nabi SAW tatkala dimasukkan ke dalam masjid ditutup pintunya, dibangun atasnya tembok lain untuk menjaga agar rumah beliau SAW tidak dijadikan tempat perayaan dan kuburnya tidak dijadikan berhala. Pokoknya pagarnya kan luar berapa lapis tuh ya? Kalau udah pernah kesana tuh berapa lapis tuh? Nggak kelihatan itu kamar Nabi. Walaupun dari Daudo apalagi kan? Iya, dari Daudo apalagi dibuka. Iya, bisa. Kuburan Nabi. Bisa. Larangan sholat di masjid yang ada kuburannya atau masjid yang dibangun di atas kubur mencakup semua masjid di seluruh dunia kecuali Masjid Nabawi. Hal tersebut karena Masjid Nabawi mempunyai keutamaan yang khusus yang tidak didapati di seluruh masjid di muka bumi kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau Masjid Nabawi kan dapat ininya 1000 kali ya. Sholat di situ 1 kali sama dengan sholat 1000 kali di masjid lain. Kalau di Mekah di Masjidil Haram itu berapa? 10.000 sholat di situ sekali, sama dengan 10.000 sholat di musola kita ini gitu. Gitu. Kalau di Masjidil Aqsa ya itu 500, gitu. Paling dikit dia. Tapi kan banyak juga, makanya kalau bisa Bapak udah kesana enak ya, tahu gitu ya. Tapi itu apa kiblat pertama itu? Ya, kiblatnya semua agama di situ. Bukan kiblat pertama, kiblatnya semua agama, ya kan, termasuk Islam. Tapi karena Nabi dihina, ya diejek, mau bikin agama masa tetap aja sholat yang ada ke masjid kiblat kami, katanya gitu. Nabi selalu naik ke atas berdoa, ya kan. Akhirnya Allah kabulkan, pindahkanlah kamu menghadap ke Masjidil Haram kan. Nah, tapi di dalam Quran juga dijelaskan
ibadah itu bukan menghadap kemana, yang penting hatinya kan gitu. Menghadap kemana nggak masalah. Berarti kita di pesawat menghadap kemana itu, ini kan? Apalagi kapal laut. Iya, pakai kapal laut kan. Gitu. Ngadep kemana? Yang penting ke depan aja kan gitu. Kompas lagi. Jadi bukan kiblat sini. iya. Itu kapal begini Iya. Jadi kata Allah bukan merupakan itu suatu ibadah katanya gitu. Tapi itu Pak, masjid Kiblatan itu ya Rasulullah berdoa di situ kan, harus menghadap ke Madinah. Nah, Bukan di situ. bukan di situ. Bukan di Madinah. Kemudian di Madinah kan sampai ke situ kan sahabat datang. Kiblat sudah berpindah. Nah, itu pada salat asar kalau nggak salah. Jadi masih sholat, balik langsung orang. Ngadep ke Mekah. Kiblat sudah pindah ke Mekah, ke Masjidil Haram, nggak lagi ke itu, nggak ke Aqsa. Gitu. Jadi langsung mereka sahabat malah langsung yakin. Begitulah iman mereka Pak. Beda dengan kita, pakai banyak tanya. Padahal bodoh kan gitu. Tapi banyak tanya gitu. Bener nggak nih? Iya, kenapa begini, kenapa begitu? Oh, sahabat tuh udah kata dapat informasi begini, orang yang terpercaya udah ikut. Bayangkan lagi sholat asar kalau nggak salah itu ya. Biasa. Iya. Kiblat sudah pindah, berpindah Pak. Ada sono itu. Masjidil Haram. Iya, luar biasa ya. Sahabat itu kalau soal ikut Nabi itu luar biasa Pak. Ini saat Nabi lagi sholat Pak. Tahu kan kalau Nabi itu kan pakai sendal kan Pak. Pakai sendal lagi sholat. Nabi, kemudian Nabi itu menyopot sendalnya Pak. Sahabat pada lihat, nyopot juga Pak. Semua dicopot sendalnya. Nabi bertanya setelah sholat, kenapa kalian lepas sendal? Karena aku melihat engkau lepas sendal ya Rasulullah kayak gitu. Aku tadi dibisikin oleh Jibril bahwa sendalku ada najis, makanya aku copot. Kalian nggak usah. Luar biasa kan sahabat. Tanda patuhnya sama Nabi benar-benar dia. Makanya dia nggak pernah mengingkari gitu loh Pak. Makanya kita contohlah sahabat gitu loh Pak. Kalau kita mau selamat, gitu. Ibadahnya kita contoh, perilakunya kita contoh, baca Qurannya kita contoh. Ya kan belajar kita kalau biar kita tahu, gitu. Sehingga kita mantap beribadah itu. Kita sholat mantap, kita tahu ini sholat Nabi begini, gitu kan? Wudhu Nabi begini. Zarah kubur Nabi begini, kita belajar. Larangan sholat di masjid yang ada kuburannya atau masjid yang dibangun di atas kubur mencakup semua masjid tadi sudah ya. Itu terkecuali Masjid Nabawi ya. Itu. Iya. Karena lebih punya keutamaan ya. Di samping kecuali Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sholat di masjidku ini lebih utama 1000 ya, 1000 kali daripada sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram kan 10.000, tadi Aqsa 500 ya, gitu. Sholat di masjid ini lebih utama 1000 kali, ini hadis yang kedua ya, daripada sholat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Hadisnya sahih ya, hadis Muslim dan Bukhari dan yang lainnya. Kemudian dalil yang berikutnya, sholat di masjidku ini lebih utama, hampir sama ya, 1000 kali ya, dibandingkan masjidil apa? Sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali daripada sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Maka sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 ya, bukan 10.000 ya, 100.000 salah ya. 100.000 kali ya. Gitu. Kalau di itu cuma 1000 kan, masjid di Mekah di Masjidil Haram itu 100.000. Gitu, bukan 10.000 ya. Gitu. Kalau Masjidil Aqsa 500. Separuhnya dari Madinah ya, gitu. Karena kenapa dia 100.000? Karena masjid yang pertama kali dibangun ya itu Ka'bah itu. Itu yang pertama kali dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Adam. Iya. Hancur kan? Dan Ibrahim. Diperbaikinya oleh Ibrahim. Kan hancur tuh. Ada badai Nabi Nuh kan? Hancur.
tapi pondasinya masih ada. Gitu. Makanya kisahnya itu kan Nabi Ibrahim punya istri Hajar ya, punya anak Ismail kan, taruhlah di sono itu, ya kan. Hajar lari ke sono nyari makan, nyari ke Sofa Marwah nggak ketemu-temu. Rupanya di dekat kakinya Ismail tuh ada ini, ada air di situ kan gitu. Situlah cikal bakalnya air Zam-Zam itu. Gitu. Zam-Zam tuh sebenarnya artinya kumpulin ya. Itu kan bahasanya bahasa orang Arab sono ya, bahasa Yaman masalah itu. Itu. Nah diperbaiki oleh Ibrahim sama Ismail karena minta sama Allah. Perbaikilah yang dia cuma mereka berdua, padahal rakyatnya banyak di situ, tapi cuma mereka berdua yang ngerjain coba kan. Iya. Itu. Jadi apa? Dia yang membangun itu. Ya. Itu sejarahnya panjang juga tuh Pak, ada suku Jurhum, ada suku apa di situ Pak ya. Masjid itu hilang lagi tuh. Artinya banyak berhala-berhala gitu loh Pak. Air Zam-Zamnya begitu dikuasain oleh suku apa itu ya, suku Jurhum kalau nggak salah gitu ya. Ditutup itu air Zam-Zam nggak ada selama 500 tahun nggak ada air di Mekah itu. Gitu. Kemudian begitu dia dikuasai lagi oleh suku Jurhum, ya, dikuasain lagi oleh suku yang dari Yaman itu yang keturunan yang kawin sama Nabi Ismail ya. Akhirnya dibuka lagi ketemu, soalnya pamannya Nabi itu Abdul Muthalib yang nemuin itu Abdul Muthalib akhirnya sumur itu. Dibuka lagi berdasarkan mimpi itu Abdul Muthalib itu, makanya dia jadi terangkat derajat dia itu karena dia menemukan air itu ceritanya panjang juga tuh. Dulu itu kan masih zaman dukun ya, zaman patung, belum ada Nabi itu kan gitu. Kemudian iya antara rumah kemudian ya dalil yang lainnya antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga dan mimbarku di atas telagaku. Raudhah itu ya. Makanya orang kalau Raudhah ngapu siap-siap ini. Oh, nggak boleh juga. Nggak boleh juga berlebihan itu. Kita hanya cuma sholat aja di situ. Orang itu loh Pak yang pakai orang India Pakistan. Iya banyak ya. Iya Pak. Tangan begini Pak. Dikit lagi nih ya. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang tidak didapati di masjid lainnya. Kalau dikatakan tidak boleh sholat di masjid beliau, berarti menyamakan dengan masjid-masjid lainnya dan menghilangkan keutamaan-keutamaan ini, dan hal ini jelas tidak boleh. Ya kan? Artinya apa? Kan tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, kecuali tadi Masjid Nabawi ya kan? Karena dia masuk di dalam kan, udah masuk. Gitu loh. Tapi itu kan bukan perbuatan Nabi dan para sahabat, bukan. Khalifah itu tadi, pemimpinnya tadi itu. Si Walid. Al-Walid tadi ya, Al-Walid bin Malik kan gitu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata tentang syubhat tersebut. Yang pertama, Masjid Nabawi itu tidak didirikan di atas kuburan, tetapi masjid didirikan pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi SAW tidak dikubur di dalam masjid, namun dikubur di dalam rumah beliau SAW. Yang ketiga, menggabungkan rumah Rasulullah SAW termasuk pula rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan masjid bukan atas kesepakatan para sahabat. Hal ini terjadi setelah sebagian besar sahabat sudah meninggal dunia dan yang masih hidup saat itu tinggal sedikit, kira-kira pada tahun 94 Hijriah. Hal ini termasuk masalah yang tidak disepakati semua sahabat yang masih ada. Yang pasti bahwa sebagian di antara mereka menentang rencana itu, termasuk pula Sa'id bin Al-Musayyab ya. Itu nama lengkapnya Sa'id bin Al-Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab, dan panjang sekali ya. Dari kalangan tabi'in. Bukan sahabat, kalangan tabi'in ya. Dia tidak ridho atas hal itu. Berarti udah diingkarin gitu loh Pak di zaman tabi'in juga. Yang keempat, kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berada di dalam Masjid Nabawi meskipun setelah itu masuk di dalamnya, karena kuburan beliau ada dalam ruangan tersendiri yang terpisah dengan
masjid, sehingga masjid tidak didirikan di atas kuburan. Karena itu tempat tersebut juga dijaga dan dilapisi 3 dinding. Ya, dinding-dinding itu berbentuk segitiga yang posisinya miring dengan arah kiblat. Sedangkan rukun tiang di sisi utara, sehingga orang yang sholat tidak mengarah ke sana karena bentuknya agak miring. Memang ya agak miring, ya kan, dia agak miring ke sono gitu kan, gitu. Jadi orang nggak bisa menyembah kubur itu gitu loh, walaupun dia udah gitu, ya. Nggak menghadap kiblat gitu. Itunya pagernya jadi dibikin begini gitu loh. Kalau kuburnya nggak tetap kan ngadepnya kiblat. Kalau benar Ya, itu. supaya orang nggak berfokus ke situ. Makanya dengan dalil ini tadi kita bisa membantah seperti itu, Pak. Ya kan, artinya yang pertama, Nabi tidak dikubur di dekat masjid, di rumahnya. Itu bukan perbuatan Nabi dan bukan perbuatan para sahabat. Karena kita kan harus mencontoh sahabat juga kan. Itu tabiin aja mengingkari gitu. Itu aja ya. Zaman Khalifah Ya. dilebarin. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal pemberat kita di yaumil akhir kelak, ya, menjadi amal ibadah kita yang di Allah ridho, sehingga kita diampuni semua dosa-dosa kita, menjadi amal baik kita. Yang benar itu milik Allah, yang salah itu milik diri saya, dan karena kebodohan diri saya dan minim ilmu saya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.